Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 2B jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan anggota Yesi Junianingsih, Zianur Maulida, dan saya sendiri Salma Azahwa. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mata kuliah Geometri Euclid dengan pembahasan pendahuluan geometri. Langsung saja untuk pemateri pertama yaitu Yesi Junianingsih. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Junianingsih dari Tadris Matematika B dengan nomor NIM 2108105040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satunya itu pengenalan bentuk geometri. Di sini yaitu ada titik, garis, bidang, dan ruang. Yang pertama itu titik. Titik yaitu menyatakan tempat, tidak mempunyai panjang, lebar, dan tebal. Titik adalah ide yang tidak didefinisikan, dimodelkan oleh nokta atau bintik yang dibuat oleh media tulis. Yang kedua itu ada garis. Panjangnya tidak terbatas, lurus, tidak mempunyai tebal, tidak berujung juga. Garis adalah ide yang tidak didefinisikan. Yang ketiga yaitu ada bidang. Bidang itu tak terbatas, tak mempunyai tebal. Bidang juga merupakan ide yang tidak didefinisikan. Yang keempat yaitu ada ruang, tidak terbatas ke semua arah. Selanjutnya yaitu ada relasi antara titik, garis, dan bidang. Titik digambarkan atau dimodelkan oleh suatu nokta, diberi nama dengan huruf besar. Kita sebut titik A, titik B, dan titik C. Seperti contoh tuh. Bayangkan garis sebagai himpunan titik-titik. Penamaan garis biasanya dengan huruf kecil, dapat juga dengan menggunakan dua titik yang terletak pada garis. Misalnya A dan B pada garis G. Garis AB juga disebut garis G, tuh seperti di contoh yang di bawah. Selanjutnya itu ada garis AB. Bidang juga dapat dibayangkan sebagai himpunan titik-titik. Nama bidang biasanya menggunakan huruf Latin, tuh kayak yang A, B seperti di contoh dan sebagainya, atau 3 huruf nama titik yang terletak pada bidang tersebut. Hanya satu bidang yang memuat 3 titik dikatakan tidak titik tak segaris menentukan satu bidang. Titik A terletak pada garis G atau garis G memuat titik A jika titik A merupakan anggota dari garis G. Selanjutnya itu jika A, B, dan C tidak 3 titik pada garis G seperti yang bergambar di samping itu, dikatakan bahwa titik B di antara titik A dan titik C. Selanjutnya itu titik-titik kolinier adalah titik-titik yang terletak pada satu garis A. Garis berpotongan adalah 2 garis dengan satu titik persekutuan. Itu di situ contoh ada A. Selanjutnya itu garis-garis sejajar adalah garis-garis yang terletak satu bidang yang tidak berpotongan. Selanjutnya itu garis-garis kongruen adalah 3 garis atau lebih yang koplanar atau sebidang yang mempunyai satu titik persekutuan, garis G, garis M, dan garis A kongruen. Selanjutnya yaitu titik-titik koplanar adalah titik-titik yang terletak pada satu bidang. Selanjutnya yaitu ada bentuk dasar geometri. Bentuk geometri bidang adalah bentuk geometri yang semua titiknya terletak pada bidang tetapi tidak semuanya pada satu garis. Bentuk geometri ruang adalah bentuk geometri yang tidak semua titiknya terletak pada satu bidang. Segmen AB ditulis AB adalah himpunan yang berisi A dan B beserta titik-titik antara A dan B. Silang AB ditulis AB adalah himpunan bagian dan garis yang memuat titik-titik A dan semua titik yang berada pada sisi yang sama dari A dengan B. Sudut adalah gabungan 2 sinar yang tidak segaris yang mempunyai titik pangkal yang sama. Segitiga adalah gabungan 3 segmen yang ditentukan oleh 3 titik yang tidak kolinier. Segi empat adalah gabungan 4 segmen yang ditentukan oleh 4 titik yang tiap titiknya tidak kolinier. Segmen berpotongan hanya pada titik-titik ujungnya. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang berjarak tetap dari titik yang diketahui. Selanjutnya yaitu ada pengukuran dan kongruensi segmen dan sudut. Ukuran atau panjang segmen adalah bilangan real positif diikuti dengan satuan panjang seperti cm, meter, inci, depa, dan sebagainya. Panjang AB adalah
3,5 cm. Ditulis AB sama dengan 3,5 cm atau AB sama dengan 3,5 cm. Dua segmen adalah kongruen jika panjangnya sama. Segmen AB sama panjang segmen CD, dikatakan segmen AB kongruen segmen CD dan ditulis AB CD. Ukuran sudut adalah bilangan real antara 0 dan 180 untuk setiap sudut. Ukuran derajat sudut ABC adalah 40 derajat, ditulis sudut ABC sama dengan 40 derajat. Sumbu segmen dan garis sudut bagi sudut. Sumbu segmen dan garis bagi sudut. Dalam bahasa Indonesia terdapat salah kaprah untuk istilah garis bagi yang sebenarnya adalah sinar bagi. Karena memang sinar bukan garis, biarkan saja ini hanyalah istilah, tetapi tetap harus dipahami dalam istilah bahasa Inggris di sektor. Definisi pada gambar definisi garis bagi sudut ABC adalah sinar pada interior sudut ABC sedemikian sehingga sudut ABC sama dengan sudut DBC. Sinar BD adalah garis bagi ABC. Setiap titik pada sinar BD berjarak sama pada dari sisi sudut ABC. Garis dan bidang tegak lurus. Dua garis tegak lurus jika kedua garis itu berpotongan dengan membentuk sudut siku-siku. Garis L tegak lurus, garis M ditulis L tegak lurus M. Segi banyak adalah gabungan segmen-segmen yang berpotongan hanya pada ujung-ujungnya, sehingga satu, paling banyak dua segmen bertemu pada satu titik. Yang kedua yaitu masing-masing segmen bertemu tepat dua segmen lain. Penalaran geometri. Proses penalaran induktif. Penalaran adalah proses pembentukan kesimpulan dari informasi yang ada. Penalaran induktif didasarkan pada hasil akhir dari sebuah observasi yang memberikan hasil sama dengan beberapa pengulangan. Contohnya, misal seseorang memotong bagian pojok dari beberapa segitiga yang berbeda dari selembar kertas. Pojok masing-masing setelah dipotong kemudian disusun seperti melihat pada gambar apa yang teramati tentang jumlah ukuran tiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Baik, kita lanjutkan lagi materinya bersama saya Salma Azahwa dengan nomor NIM 2108105051. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran geometri, yaitu salah satunya penalaran induktif. Penalaran induktif itu memiliki langkah proses, yaitu ada dua. Yang pertama, observasi sifat-sifat yang benar untuk setiap kasus. Yang kedua, karena sifat itu benar untuk setiap kasus yang diperiksa, simpulkan bahwa sifat itu benar untuk semua kasus, kemudian buat perumunan. Nah, kita masuk ke perumunan salah dan contoh salah. Generalisasi atau perumunan yang dibuat secara induktif sering salah, karena terbatasnya pengamatan tidak menyangkut semua kasus. Untuk memperlihatkan bahwa perumunan salah sering disangkal dengan hanya mengemukakan satu contoh saja, atau counter example, atau yaitu contoh penyangkalan. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh 1.4. Perumunan salahnya yaitu jika segi 4 mempunyai 4 sisi yang kongruen, maka sudut-sudutnya kongruen. Tapi komentarnya pernyataan di atas itu salah, harus ditunjukkan ada segi 4, cukup satu saja, yang sisi-sisinya itu kongruen tetapi keempat sudutnya tidak kongruen. Contoh salahnya itu segi 4 EFGH seperti gambar di bawah ini. Semua sisinya kongruen tetapi sudut E tidak kongruen dengan sudut F. Baik, kita lanjut lagi membahas mengembangkan geometri menggunakan penalaran deduktif. Alasan mengembangkan geometri menggunakan penalaran deduktif yaitu penyimpulan dengan penalaran induktif itu lemah, tidak meyakinkan, oleh karena itu tidak diakui dalam matematika. Sedangkan tujuannya yaitu untuk memberi jalan mendapatkan perumunan. Nah, langkah penalaran deduktif yaitu pertama, mulai dengan kondisi yang diketahui atau hipotesis. Yang kedua, gunakan logika, definisi, dan postulat atau teorema yang sudah dibuktikan untuk membenarkan urutan pernyataan atau langkah yang menuntun ke jalan yang diinginkan. Yang ketiga, tegaskan hasilnya atau buat kesimpulan. Diketahui segitiga ABC dengan AB AC itu
sama gitu besarnya. Pernyataan yang ini menuntun ke kesimpulan yang tidak disertakan di sini gitu. Nah, kita ke bentuk pernyataan jika maka. Pernyataan jika maka adalah pernyataan yang berbentuk jika P maka Q, di mana P dan Q adalah pernyataan. P disebut hipotesis dan Q disebut konklusi. Notasi P maka Q yaitu dibacanya jika P maka Q atau P berakibat Q. Perhatikan kalimat berbentuk jika maka berikut ini. Jika kamu lulus, maka ayah belikan kamu sepeda. Kasus 1, kamu lulus, ayah belikan kamu sepeda. Ini hipotesisnya benar dan konklusinya juga benar. Nah, kasus yang kedua, kamu lulus, ayah tidak belikan kamu sepeda. Yaitu hipotesisnya benar dan konklusinya itu salah. Kasus 3, kamu tidak lulus, ayah belikan kamu sepeda. Hipotesisnya ini salah, tapi konklusinya itu benar. Nah, sedangkan kasus yang keempat, kamu tidak lulus, ayah belikan kamu sepeda. Ini hipotesisnya salah dan konklusinya juga salah. Nah, pernyataan jika maka itu salah apabila hipotesisnya itu benar dan konklusinya itu salah. Baik, kita sekarang masuk ke converse, inverse, dan juga kontrapositif. Bila kita punya pernyataan jika maka, kita dapat membuat 3 pernyataan yang berhubungan, yaitu yang disebut converse, inverse, dan juga kontrapositif dari pernyataan asal. Sebelumnya dikenalkan dahulu notasi strip gelombang seperti ini, tertulis strip P maksudnya itu tidak P atau bukan P. Misalkan ada pernyataan P maka Q. Jika bendera adalah bendera Indonesia, maka bendera itu ada merahnya. Maka bentuk konversnya yaitu Q maka P. Jika bendera adalah bendera yang ada merahnya, maka bendera itu bendera Indonesia. Jika pernyataan P maka Q itu benar, maka konversnya Q maka P itu tidak perlu benar. Nah, bentuk inversnya bukan P, maka bukan Q gitu. Jadi, jika bendera bukan bendera Indonesia, maka bendera itu tidak ada merahnya gitu. Jika pernyataan P maka Q itu benar, maka inversnya bukan P, maka bukan Q, tidak perlu benar. Atau bisa benar, bisa atau salah gitu. Nah, bentuk kontrapositifnya itu bukan Q, maka bukan P. Jika bendera tidak ada merahnya, maka bendera itu bukan bendera Indonesia. Nah, jika pertanyaan P maka Q benar, maka kontrapositifnya itu bukan Q, maka bukan P juga benar. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke pola penalaran. Pola penalaran sering dipakai untuk membuktikan teorema pola penalaran pertama mulai dengan pernyataan jika maka. Hipotesis ditentukan benar, kemudian disimpulkan bahwa kesimpulannya memang betul P maka Q benar. Definisi dari contoh yang 13.4. P diberikan pada pola modus ponens. Disimpulkan bahwa Q benar apabila P maka Q itu benar dan P benar pola di atas pola modus ponen, atau disimpulkan bahwa Q itu benar, atau affirming the hypothesis. Contoh, jika X makhluk hidup, maka X akan mati. Nah, jika Rahmat adalah makhluk hidup, jadi Pak Rahmat itu akan mati. Nah, pola berikutnya adalah modus tollens. P maka Q. Nah, bukan Q diberikan, itu bukan Q diberikan gitu. Disimpulkan bukan P itu benar atau P itu salah gitu. Baik, sekarang kita masuk ke postulat geometri. Postulat adalah sebuah pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa perlu adanya pembuktian. Misalnya adalah di dalam geometri insidensi telah disepakati ada 6 pernyataan yang menjadi acuan yang dikenal sebagai 6 aksioma insidensi dan berbagai lagi dengan geometri Euclid. Postulat geometri sangat penting dalam penalaran deduktif yang merupakan aturan main geometri. Dari postulat ini bisa lahir teorema yang yang pembuktiannya tersebut dasarnya istilah tak terdefinisi, definisi teorema lain yang sudah dibuktikan. Baik, sekarang ini adalah kumpulan postulat geometri Stanley R. Clement. Yang pertama itu postulat keberadaan titik. Ruang itu ada dan paling sedikit memuat 4 titik tak sebidang atau non-koplanar. Tak segaris non-kolinear, bidang memuat paling sedikit 3 titik non-kolinear. Dan garis memuat paling sedikit itu 2 titik. Yang kedua postulat titik garis. 2 titik dimulai oleh 1 dan hanya 1 garis. Yang ketiga postulat titik bidang, yaitu 3 titik non-kolinear atau tidak segaris dimuat oleh 1 dan hanya 1 bidang. Yang keempat, postulat perpotongan bidang. Jika 2 bidang berpotongan, maka
perpotongannya itu satu garis. Yang kelima postulat dua titik, garis dan juga bidang. Jika dua titik pola bidang, maka garis yang memuat kedua titik itu juga ada pada bidang gitu. Nah, yang keenam itu postulat pemisahan bidang. Misal N adalah bidang dan G adalah garis pada N. Suatu titik pada N tidak pada G membentuk dua setengah bidang, sedemikian hingga A masing-masing setengah bidang merupakan himpunan cembung. B jika P ada pada salah satu setengah bidang dan Q pada setengah bidang lainnya, maka PQ itu memotong G. Nah, yang ketujuh postulat pemisahan ruang. Misal N adalah bidang dalam ruang, suatu titik di dalam ruang tidak pada bidang N membentuk setengah ruang. Sedemikian sehingga A masing-masing setengah ruang merupakan himpunan cembung. B jika A pada suatu setengah ruang dan B di tengah-tengah ruang lainnya. Dan B di setengah ruang lainnya, maka AB memotong atau menembus bidang N itu. Nah, yang ke-8 itu postulat tegak lurus. Diketahui titik dan garis pada bidang terdapat tepat satu garis melalui titik tegak lurus terhadap garis yang diketahui. Diketahui bidang dan titik tidak pada bidang ini terdapat tepat satu garis melalui titik dan tegak lurus terhadap garis yang diketahui. Yang ke-9 yaitu postulat penggaris. Untuk setiap pasang titik berkorespondensi secara unik satu bilangan positif yang disebut jarak secara titik. Nah, yang B, titik pada garis dapat dipasangkan satu-satu dengan bilangan real sehingga jarak antara dua titik adalah nilai mutlak selisih antara bilangan yang berhubungan. Nah, yang ke-10 itu ada postulat busur derajat. Masing-masing sudut berkorespondensi secara unik bilangan antara 0 dan 180 yang disebut ukuran sudut. Misal P adalah titik pada tepi dari setengah bidang H. Tiap sinar pada setengah bidang atau sisi dengan titik pangkal P berpasangan satu-satu dengan bilangan real N dengan 0, kurang dari N dan kurang dari 180. Sedemikian sehingga ukuran sudut yang berbentuk pasangan sinar yang tidak segaris atau non-kolinear itu adalah nilai mutlak selisih bilangan yang terpasangkan. Lalu yang ke-11 ada postulat kongruensi si-susi. Jika dua sisi dan sudut yang diapitnya dari segitiga pertama kongruen berturut-turut dengan dua sisi dan satu sudut yang diapitnya dari segitiga kedua, maka dua segitiga itu kongruen. Yang ke-12 ada postulat su-si-su, yaitu jika dua sudut dan dua sisi yang diapitnya dari segitiga pertama kongruen berturut-turut dengan dua sudut dan satu sisi yang diapitnya dari segitiga kedua, maka dua segitiga itu kongruen. Nah, yang ke-13 itu ada postulat si-sisi. Jika semua sisi dari setiap segitiga kongruen berturut-turut dengan semua sisi dari segitiga kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Nah, yang ke-14 juga ada postulat pasangan segaris. Jika dua sudut membentuk pasangan segaris, kedua sudut saling suplemen. Yang ke-15 ada postulat kesejajaran. Diketahui garis G dan titik P tidak pada G terdapat hanya satu garis melalui P sejajar G. Yang ke-16 ada postulat ketidaksamaan segitiga. Jumlah dari panjang dari dua sisi suatu segitiga itu lebih besar dari panjang sisi yang ketiga. Yang ke-17 ada postulat kebangunan su-su-su. Jika tiga sudut dari satu segitiga kongruen dengan sudut dari segitiga kedua, maka dua segitiga itu kongruen. Yang ke-18 ada postulat penambahan busur, yaitu jika titik C pada AB, maka UAC ditambah UCB sama dengan UAB. 19. Postulat luas. Bilangan positif yang unik disebut luas dapat diartikan dengan daerah poligon. Luas daerah dinotasikan dengan A dalam kurung R. Nah, yang ke-20 itu ada postulat luas daerah kongruen. Jika dua persegi panjang atau dua segitiga kongruen, maka daerah yang dibatasinya mempunyai luas yang sama. Nah, yang ke-21 itu ada postulat penambahan luas. Jika daerah segi banyak merupakan gabungan dari N daerah poligon yang tidak bertumpuk, maka luasnya itu adalah jumlah luas dari N daerah tersebut. Yang ke-21 ada postulat luas persegi panjang. Luas persegi panjang dengan panjang P dan lebar G adalah PG. Yang ke-22 yaitu
yang ke-23 yaitu postulat volume. Setiap benda ruang terkait dengan unik satu bilangan positif yang disebut volume. Yang ke-24 ada postulat volume balok, yaitu volume balok sama dengan perkalian antar panjang, lebar, dan tingginya. Yang ke-25 itu ada postulat penambahan volume. Jika benda ruang merupakan gabungan dua benda ruang yang tidak beririsan di interiornya, maka volumenya adalah jumlah dari volume dua benda tersebut. Yang ke-26 postulat yang ke-26 yaitu postulat Cavalieri. Misal S dan T dua benda ruang dan X adalah bidang. Jika setiap bidang sejajar X yang memotong S juga T dengan penampang dengan luas yang sama, maka volume S sama dengan volume T. Untuk pembanding, di sini ditulis postulat geometri versi lain, yaitu postulat geometri Euclid model SMSG atau School Mathematics Study Group. Untuk postulat yang pertama, diberikan dua titik berbeda, terdapat tepat satu garis yang memuat titik itu. Untuk postulat kedua atau postulat jarak, setiap dua titik berbeda berkorespondensi dengan satu bilangan real positif. Untuk postulat yang ketiga atau postulat penggaris, di sini ada tiga. Yang pertama, setiap titik pada garis dapat berkorespondensi satu-satu dengan satu bilangan real. Yang kedua, setiap bilangan real dapat berkorespondensi satu-satu dengan titik pada garis. Dan yang ketiga, jarak antara dua titik berbeda adalah nilai mutlak selisih dua bilangan yang berkorespondensi dengan kedua titik itu. Postulat yang keempat atau postulat penempatan garis. Diketahui dua titik P dan Q pada garis, sistem koordinat dipilih dengan P berkoordinat 0 dan Q berkoordinat positif. Postulat yang kelima, setiap bidang memuat paling sedikit 3 titik yang tidak kolinier dan ruang memuat paling sedikit 4 titik dan tidak sebidang. Untuk postulat yang keenam, jika 2 titik pada bidang, maka garis yang memuat titik itu terletak pada bidang tersebut. Untuk postulat yang ketujuh, setiap 3 titik berada paling sedikit di satu bidang dan setiap 3 titik yang tak segaris berada tepat pada satu bidang. Postulat yang ke-8, jika 2 bidang berpotongan, berpotongnya berupa garis. Postulat yang ke-9 atau pemisah bidang. Diketahui satu garis dan bidang yang memuatnya, titik-titik pada bidang tidak terletak pada garis membentuk dua himpunan sehingga yang pertama masing-masing himpunan cembung dan yang kedua jika P di suatu himpunan dan Q di himpunan yang lain, maka segmen PQ memotong garis. Untuk postulat yang ke-10 atau pemisah ruang. Titik-titik di ruangan yang tidak terletak pada bidang yang diketahui membentuk dua himpunan sehingga pertama masing-masing himpunan cembung dan yang kedua jika P di suatu himpunan dan Q di himpunan yang lain, maka segmen PQ menembus bidang. Postulat yang ke-11 atau postulat ukuran sudut. Setiap sudut berkorespondensi dengan bilangan real antara 0 derajat dan 180 derajat. Postulat yang ke-12 atau postulat konstruksi sudut. Misal AB adalah sinar pada sisi setengah bidang H. Untuk setiap R antara 0 derajat dan 180 derajat terdapat 1,48 geometri terhadap satu sinar AP dengan P di H sedemikian sehingga M lebih kecil PAB sampai R. Postulat yang ke-13 atau postulat penjumlahan sudut. Jika D adalah titik di interior lebih kecil BAC, maka U lebih kecil BAC sama dengan U lebih kecil D. Postulat ke-14 atau postulat suplemen. Jika dua sudut merupakan pasangan segaris, kedua sudut itu saling suplemen. Untuk postulat yang ke-15 atau postulat sisi sudut sisi diberikan korespondensi antara dua sehingga atau antara suatu segitiga dengan dirinya. Jika dua sisi dan satu sudut yang diapitnya pada segitiga ke satu masing-masing kongruen dengan bagian yang berkorespondensi pada segitiga kedua, maka korespondensi tersebut merupakan kongruensi. Postulat yang ke-16 atau postulat kesejajaran melalui titik di luar garis yang diketahui terdapat paling banyak satu garis yang sejajar dengan garis yang diketahui. Postulat yang ke-17, setiap daerah poligon atau segi banyak berkorespondensi dengan satu bilangan positif yang disebut luas. Postulat yang ke-18, jika dua segitiga kongruen maka luasnya sama. Postulat yang ke-19, misal daerah R merupakan gabungan dari daerah R1 dan R2 yang pemotongnya
berhingga segmen dan titik, maka luas R adalah jumlah dari luas R1 dan R2. Postulat yang ke-20, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Postulat yang ke-21, volume paralelepipedum adalah perkalian antara luas dan tingginya. Postulat yang ke-22 atau prinsip Cavalieri diberikan dua benda atau pejal dan bidang. Jika setiap bidang yang sejajar dengan bidang yang diketahui memotong benda membentuk daerah dengan luas yang sama, maka kedua benda tersebut mempunyai volume yang sama. Di sini ada daftar postulat beserta penjelasan dan ilustrasi. Untuk yang pertama ada postulat eksistensi titik, yaitu ruang ada dan memuat paling sedikit 4 titik dan sebidang-bidang memuat paling sedikit 3 titik yang tak segaris. Garis memuat paling sedikit 2 titik. Maksudnya untuk menjamin adanya titik kita terima postulat ini, postulat juga memberikan informasi tentang garis dan bidang. Bisa dilihat itu ilustrasinya. Yang kedua ada postulat titik garis, yaitu 2 titik dimuat pada satu dan hanya satu garis. Penjelasannya untuk menjamin bahwa garis lurus dikehendaki ada satu dan hanya satu garis memuat 2 titik, juga 2 titik menentukan satu garis. Yang ketiga ada postulat titik bidang, 3 titik yang tak segaris dimuat dalam satu dan hanya satu bidang. Untuk menjamin bahwa ada bidang rata dikehendaki satu dan hanya satu bidang yang memuat titik tak segaris, juga 3 titik menentukan satu bidang. Yang keempat, postulat berpotongan bidang. Jika 2 bidang berpotongan, maka perpotongannya tepat satu garis. Ini untuk menjamin bidang rata. Kita menghendaki perpotongan hanya satu garis, bukan 2. Yang kelima ada postulat 2 titik, garis, dan bidang. Jika 2 titik pada bidang, maka garis yang memuat kedua titik itu terletak pada bidang. Ini untuk menjamin bahwa bidang rata, kita menghendaki satu bidang memuat semua titik dari garis bila diketahui bahwa itu memuat 2 titik dari garis. Yang keenam ada postulat pemisah bidang. Misalkan N adalah bidang dan G adalah garis pada N, titik dari bidang tidak pada G membentuk setengah bidang sedemikian sehingga yang pertama, masing-masing setengah bidang adalah himpunan cembung atau konveks. Yang kedua, jika P di salah satu setengah bidang dan Q pada setengah bidang lain, maka segmen PQ memotong G. Ini untuk dikehendaki garis memisahkan bidang menjadi 2 setengah bidang. Ini digunakan untuk memutuskan bila mana 2 titik terletak pada sisi yang sama dari garis atau di seberangannya. Yang selanjutnya ada postulat memisah ruang. Misal N adalah bidang, semua titik pada ruang tidak ada N terbagi menjadi setengah ruang sedemikian sehingga yang pertama masing-masing setengah ruang adalah himpunan konveks. Dan yang kedua, jika titik A pada salah satu setengah ruang dan B di setengah ruang lainnya, maka segmen AB memotong atau menembus bidang N. Penjelasannya, kita menghendaki bidang membagi ruang ke dalam setengah ruang. Postulat itu digunakan untuk memutuskan bila mana 2 titik berada pada setengah bidang yang sama atau berseberangan. Selanjutnya ada postulat tegak lurus. Diketahui satu titik dan garis pada bidang terdapat tepat satu garis yang melalui titik dan tegak lurus pada garis yang diketahui. Kita menghendaki hanya satu garis yang melalui titik yang diketahui, tegak lurus garis yang diketahui. Selanjutnya ada postulat penggaris. Di sini ada 2. Yang pertama, setiap pasang titik berkorespondensi dengan satu bilangan positif yang unik. Bilangan itu dinamakan jarak antara 2 titik. Yang kedua, titik pada garis berpasangan satu-satu dengan bilangan real sehingga jarak antara 2 titik adalah nilai mutlak selisih bilangan yang bersesuaian. Bisa dilihat contoh dan ilustrasinya. Seperti contoh di atas, menyarankan bahwa tidak ada apa-apa dimanapun menempatkan penggaris karena panjang segmen adalah nilai mutlak dan selisih 2 bilangan yang bersesuaian dengan titik ujung segmen. Yang kedua, titik B di antara A dan C jika dan hanya jika A, B, dan C segaris dan AB ditambah BC sama dengan AC. Yang ketiga, ada BC di antara BA dan BD jika dan hanya jika BA, BC, dan BD sebidang dan U lebih kecil dari ABC ditambah U lebih kecil dari CBD sama dengan U lebih kecil dari ABD. Dan yang terakhir ada postulat busur derajat.
Di sini yang pertama, setiap sudut berkorespondensi dengan bilangan antara 0 sampai dengan 180 secara unik, yang disebut ukuran sudut. Yang kedua, misal P adalah satu titik pada tepi setengah bidang H, tiap sinar pada setengah bidang itu atau dengan pangkal P dapat dipasangkan satu-satu dengan 0 lebih kecil dari N dan N lebih kecil dari 180. Atau N itu antara dari 0 sampai 180. Sedemikian sehingga ukuran sudut yang terbentuk oleh pasangan sinar tak segaris dengan titik sudut P adalah nilai mutlak selisih bilangan yang bersesuaian. Bisa dilihat contohnya di samping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi yang telah kami jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.